Syekh Siti Jenar atau disebut juga Lemah Abang memiliki nama asli Syekh Sidi Junar, adalah tokoh sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Dia juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sosok Syekh Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru di negeri ini. Ada yang mengatakan ajaran Syekh Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga beliau dibunuh oleh para wali yang lainnya. Misteri kematian Syekh Siti Jenar tidak kunjung selesai, sampai pada dari mulut ke mulut masyarakat Jawa, akan tetapi meluas di lingkungan keagamaan di Nusantara ini. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti, karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Bahkan Tuan Guru Pekti Juliansah dalam Napaktilas Parampuhiang tahun 1996 menegaskan makam Syekh Siti Jenar ada di puncak Gunung Dempu atau Dempo, kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dalam mitologi budaya dan sejarah jagat Besema, beliau dikenal dengan nama Puyang Ngawak Raje Nyawe. Sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar menurut Kiai Haji Syahibul Paraji Ar-Rabbani memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ini masih memiliki garis darah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pada saat berdakwah di Caruban, yaitu sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan, yaitu Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, dan lainnya yang belum kita ketahui. Cerita kematian Syekh Siti Jenar. Pertama, Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukum pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sosro Wijoyo. Kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksanaan hukuman atau algojonya tak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri, dengan tempat eksekusi
di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Tercantum dalam wawancara Sunan Gunung Jati pupuh ke-39, terbitan Emon Suryaatmana dan T.D. Sujana, alih bahasa pada tahun 1994. Ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Keempat, dikisahkan dalam Babat Demak menyebut Syekh Siti Jenar wafat karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri sendiri. Menurut Babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, atau dengan kesaktiannya dia dapat menemui ajalnya, melainkan karena dibunuh Sunan Giri. Keris ditusukkan hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Kelima, tercatat dalam Serat Negara Kertabumi yang disunting oleh Rahman Salendraningrat, disebutkan vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dijatuhkan Sunan Gunung Jati. Sedangkan yang menjalankan eksekusinya atau algojonya adalah Sunan Kudus. Keenam, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman harus dilaksanakan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi, kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut, karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri, dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus, Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang ditetapkan oleh Allah. Dihukum mati sempat hidup 4 kali. Konon, saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, Syekh Siti Jenar sempat 4 kali hidup dan mati setelah keris Kikantanaga menghujam tubuhnya. Syekh Siti Jenar diperkirakan berasal dari Baghdad dengan aliran Syiah Muntadar. Dia kemudian menetap di Pengging, Jawa Timur. Dari sanalah Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging atau dengan istilah Kebo Kenongo dan masyarakat sekitar. Namun, ajaran Syekh Siti Jenar tidak disetujui para Wali Songo lantaran Syekh Siti Jenar menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan. Memang menurut literatur ajaran Syekh Siti Jenar sangat sulit dibuat kesimpulan apapun, lantaran belum pernah diketemukan ajaran tertulis yang membuktikan bahwa itu tulisannya Syekh Siti Jenar, kecuali menurut para penulis yang identik sebagai penyalin yang berakibat adanya berbagai versi yang berkembang di masyarakat. Tapi suka atau tidak suka, kenyataan yang ada menyimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar dengan falsafah atau paham dan ajarannya sangat terkenal di berbagai kalangan Islam, khususnya orang Jawa, meskipun dengan pandangan berbeda-beda.
Pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia hanya sebagai kematian, atau setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati, di mana dia adalah manusia dan sekaligus Tuhan, sangat menyimpang dari pendapat Wali Songo, dalil, dan hadis. Syekh Siti Jenar juga dianggap telah merusak ketentraman dan melanggar peraturan kerajaan Demak. Atas legitimasi dari Sultan Demak, diutuslah beberapa wali ke tempat Syekh Siti Jenar di suatu daerah. Ada orang yang mengatakan desa Kendasawa untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar sekitar pada tahun 1506 Masehi. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kerbo bule mata kucing atau orang bule naik dari laut. Itu menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Ajaran Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu, lambat laun, banyak orang-orang yang mengaji tasawuf atau hakiki mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Misalnya, perihal ilmu bedanya antara kaula dan gusti, dan tunggalnya kaula dan gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat Wali Songo di Jawa menggelar sidang menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam sidang tersebut, 9 wali sepakat menjatuhkan hukum mati bagi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar saat itu pun menyetujui putusan tersebut dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali, yang bertindak sebagai algojo adalah Sunan Kudus dengan keris Ki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka, sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Menurut cerita rakyat pula, sebelum eksekusi berlangsung, sempat ada kejadian mencengangkan, yakni saat keris Ki Kantanaga dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar, terdengar suara keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Syekh Siti Jenar kemudian menjawab, "Coba, tusuklah sekali lagi." Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti itu?" Secepat kilat, Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali, sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan yang ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah, dan para wali berkata kembali,
Masa matinya Allah seperti ini? Pada saat itu, Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian pada tusukan yang keempat, Syekh Siti Jenar rebah, mati, dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu pula, para wali berkata kembali, "Masa matinya seperti cacing?" Karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, maka Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasa, seperti orang tidur badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil." Sesudah itu, ditusuklah jasad dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati dan baunya semerbak wangi bau harumnya melati. Wallahu a'lam bishawab.